بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المسلمون رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikannya kepada kita sampai dengan hari ini. Nikmat yang begitu banyak yang sekiranya kita ingin menghitung-hitungnya, pastilah kita tidak akan pernah mampu untuk menghitungnya. Salam dan salam semoga selalu dicurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabat, dan juga orang-orang yang mengikuti beliau hingga akhir zaman nanti. Tidak lupa khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan juga kepada kaum muslimin semua. Mari kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan takwa yang sebenar-benarnya, yakni dengan menjalankan segala apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tashahhada ahadukum falyasta'idz billahi min arba'." Jika salah seorang di antara kalian membaca atau duduk tasyahud, maka hendaklah dia memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari 4 perkara. Yaqul, dengan mengatakan, Allahumma inni a'udzu bika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari siksa atau azab jahannam, dan dari siksa kubur, dan dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari keburukan fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Masyarakat muslimin rahimakumullah, para ulama sepakat bahwa doa ini dibaca ketika seseorang duduk tasyahud akhir, bukan pada saat duduk tasyahud awal. Dan tentu saja setelah seseorang membaca at-tahiyyatul dan seterusnya, kemudian dia membaca salat Allahumma salli ala Muhammad sampai innaka hamidun majid, barulah dia membaca doa. Dan salah satu doa yang sangat amat dianjurkan oleh Rasulullah adalah doa tadi. Mereka sepakat. Akan tetapi mereka berbeda pendapat tentang hukum membaca doa ini. Jumhur ulama atau sebagian besar ulama mengatakan bahwa hukumnya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat-sangat dianjurkan.
sangat ditekankan. Namun sebagian ulama bahkan menghukuminya sebagai wajib membaca doa ini. Di antara ulama yang mewajibkannya adalah Imam Taus, salah seorang ulama tabi'in, di mana suatu hari beliau berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, apakah engkau membaca doa ini ketika engkau sholat?" Kata anaknya, "Tidak." Maka kata Imam Taus, "Kalau begitu ulangi sholatmu." Imam Taus menyuruh anaknya untuk mengulangi sholat karena menganggap sholat anaknya tidak sah karena dia tidak membaca doa yang dianjurkan atau direndahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terlepas dari adanya perbedaan apakah hukumnya sunnah ataukah wajib, yang jelas 4 perkara ini adalah perkara yang sangat penting, yang apabila seseorang tidak terhindar darinya, maka dia dalam masalah yang sangat besar. Oleh karena itu tidak sepantasnya seseorang meninggalkan membaca doa ini karena menganggap remeh, karena menganggap bahwa hukumnya hanyalah sunnah. Tidak sepantasnya. Apalagi setelah dia mengetahui bahwa adanya perintah dari Rasulullah SAW untuk senantiasa membaca doa ini di setiap sholat yang dia lakukan. Kaum muslimin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 4 perkara yang oleh Rasulullah SAW kita diperintahkan untuk berlindung daripadanya memang adalah perkara yang sangat serius, yang sangat mengerikan bagi seorang muslim, yang sangat menakutkan. Tidak terbayang bagaimana sengsaranya jika salah satunya saja menimpa seseorang, apalagi sampai ke 4-empatnya. Waliyahzubillah. Yang pertama, Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita untuk berlindung dari azab Jahannam atau siksa Jahannam. Ma'asyiral muslimin, Jahannam atau neraka Jahannam adalah salah satu nama dari 8 nama neraka yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Yang kata Rasulullah, panas apinya 69 sampai 70 kali lipat dari panas api yang dipakai oleh anak Adam memasak di dunia ini. Kalau kita merebus air, maka air tersebut baru akan matang, baru akan mendidih ketika mencapai suhu 90 sampai 100 derajat Celcius. Nah, kalau neraka Jahannam, seperti kata Rasulullah SAW, panasnya 69 sampai 70 kali lipat dari panas api yang dipakai oleh anak Adam untuk memasak di dunia ini, maka 100 derajat dikali 69 maka sama dengan 6.900 derajat Celcius. 6.900 derajat Celcius. Seperti itulah kira-kira, wallahu alam, kira-kira panasnya api neraka Jahannam. Padahal untuk melelehkan besi baja saja, itu hanya butuh 1.300 sampai 1.500 derajat Celcius. Itu meleleh besi baja. Bayangkan jika lelehan besi baja tersebut ditumpahkan kepada tubuh manusia, atau seseorang dilemparkan ke dalam kubangan lelehan baja tersebut, bagaimana menyakitkan dan mengerikannya. Sementara neraka Jahannam itu diperkirakan 3 sampai 4 kali lipat panasnya dari lelehan baja tersebut. Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala
menciptakan api neraka dengan begitu panasnya bukan tanpa alasan. Karena pada hari kiamat nanti, setelah orang-orang kafir dimasukkan ke dalam neraka, maka kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan tubuh mereka sangat besar. Tubuh mereka menjadi raksasa, di mana Rasulullah SAW menggambarkan besarnya penghuni neraka tersebut. Kata beliau, seperti diriwayatkan oleh Imam Bukhari, gigi geraham penduduk neraka itu besarnya seperti gunung Uhud. Seperti gunung Uhud. Kalau kita pernah haji dan umrah, tentu sudah pernah melihat bagaimana besarnya gunung Uhud. Seperti itulah gigi gerahamnya penduduk neraka. Dan kulit mereka, kata Rasulullah dalam sebagian riwayat, kulit mereka itu tebalnya 42 hasta atau sama dengan 20 meter lebih. Tebal kulit penduduk neraka seperti itu. Dan api dunia tentu saja tidak bisa menghanguskan tubuh sebesar dan kulit setebal itu. Oleh karena itu, api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan demikian panas. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lalu untuk apa Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan tubuh orang-orang kafir atau penduduk neraka jahanam demikian besar dan kulitnya demikian tebal? Untuk apa? Maka jawabnya ada di dalam surah An-Nisa pada ayat yang ke-56. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul azab. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dengan ayat-ayat kami, sungguh mereka akan kami lemparkan, akan kami masukkan ke dalam neraka. Kullama nadijat juluduhum, dan setiap kali kulit mereka yang tebalnya 20 meter tersebut itu hangus terbakar, baddalnahum juludan ghairaha, seketika itu juga Allah mengganti dengan kulit yang baru. Tujuannya apa? Di sini liyadzuqul azab, supaya mereka benar-benar merasakan siksa yang tadinya, yang dahulunya sewaktu di dunia mereka tertawakan dan mereka dustakan. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apakah neraka jahanam hanya diperuntukkan untuk orang-orang kafir dan munafik saja? Sebagaimana firman Allah, innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'an. Sesungguhnya Allah kelak akan mengumpulkan orang-orang munafik dan orang-orang kafir. Allah kumpulkan semuanya di neraka jahanam seluruhnya. Tapi apakah hanya untuk mereka? Ternyata tidak. Al-Quran sudah mendata, sudah membuat daftar-daftar siapa saja yang kelak akan dimasukkan ke dalam api neraka jahanam. Semoga kita tidak termasuk. Di antaranya, yang pertama adalah orang yang suka berbuat dosa, gemar sekali berbuat dosa, apalagi dosa besar. Kemudian yang kedua, orang yang mendurhakai Allah dan Rasulnya. Kemudian berikutnya, orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu, membuat tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya,
orang-orang yang suka menghalang-halangi manusia untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, menghalang-halangi ditegakkannya syariat Allah Subhanahu wa taala di muka bumi milik Allah Subhanahu wa taala ini. Kemudian orang-orang yang membunuh seorang mukmin tanpa alasan yang benar, tanpa hak, tanpa alasan yang dibenarkan di dalam Islam. Kemudian yang berikutnya, orang-orang yang suka menentang Allah dan Rasulnya padahal sudah jelas kebenaran baginya. Kemudian yang berikutnya adalah orang-orang yang mengolok-olok Allah, mengolok-olok ayatnya dan Rasulnya, meskipun dengan alasan hanya bercanda. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahziun, kata Allah Subhanahu wa taala. Apakah pantas Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya dijadikan sebagai bahan candaan? Tentu saja tidak pantas. Karenanya orang yang bercanda dengan ayat-ayat Allah, dengan Rasulullah, dengan Allah Subhanahu wa taala, maka tempatnya adalah neraka jahanam. Kemudian berikutnya adalah orang-orang yang suka berbuat zalim. Apakah penguasa yang zalim, pemimpin yang zalim, suami yang zalim, siapapun yang suka berbuat zalim, maka tempatnya adalah neraka jahanam. Kemudian berikutnya, orang-orang yang tidak mau membayar zakat, padahal hartanya sudah sampai nisab dan haulnya, atau dia membayar zakat dengan cara yang curang. Misalkan uangnya 1 miliar, mestinya zakatnya 25 juta, tapi dia hanya keluarkan 10 atau 15 juta saja karena dia sayang dengan uangnya. Dia ingin menipu Allah, padahal sesungguhnya dia telah menipu dirinya sendiri. Kemudian yang terakhir adalah orang yang ingkar dan sangat keras kepala. Allah berfirman, alqiya fi jahannam kulla kaffarin anid. Lemparkan wahai malaikat ke dalam neraka jahanam orang yang sangat ingkar dan sangat keras kepala. Dikasih tahu kebenaran selalu ngeyel. Kaum muslimin, inilah diantara orang-orang yang kelak akan menjadi penghuni neraka menurut Al-Quran. Dan neraka jahanam adalah seburuk-buruk tempat bagi manusia. Oleh karena itu tidak heran jika Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita untuk senantiasa memohon kepada Allah, berlindung kepada Allah dari siksa api neraka jahanam ini. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Kemudian yang kedua, Rasulullah merintahkan kepada kita untuk berlindung kepada Allah dari siksa kubur. Ahlus sunnah wal jamaah meyakini bahwasanya siksa kubur itu benar adanya, bukan fiktif, bukan dongeng. Hal ini berdasarkan dalil Al-Quran dan dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan diantara hadis yang menjelaskan tentang bahwa adanya siksa kubur ini adalah hadis yang sangat populer, yang sudah sering kita dengar, di mana Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menceritakan, kata Ibnu Abbas, suatu hari Rasulullah SAW keluar dan beliau melewati kuburan di Madinah atau Mekah. Setelah itu beliau mendengar rintihan di dalam kubur tersebut. Kemudian beliau berkata kepada Ibnu Abbas, yu'adzibani, kata beliau, dua orang yang ada di kubur ini sedang disiksa. Wa ma yu'adzibani fi kabirin, dan tidaklah dua orang ini disiksa karena melakukan dosa besar. Menurut mereka tidak dosa besar, karena Rasulullah setelahnya mengatakan summa qala bala, padahal sebenarnya mereka ini melakukan dosa besar. Apa dosa besarnya? Karena ahaduhuma
la yastatiru min baulihi. Salah satu dari orang tersebut, kata Rasulullah, kalau dia kencing, dia tidak membasuh air kencingnya dengan sempurna. Atau dia tidak menyiram bekas kencingnya, sehingga orang-orang yang datang setelahnya terganggu dengan bau aroma air kencingnya yang sangat menyengat. Ini kita dapatkan di WC-WC umum, bahkan di WC-WC masjid dan musalla. Hati-hati, karena beliau bersabda lagi, karena kata beliau, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabarani, Al-Hakim dan Al-Bazzar, kata beliau, kebanyakan siksa kubur itu adalah karena air kencing. Oleh karena itu, kata beliau, berhati-hatilah kalian terhadap air kencing. Jangan sembarangan kalau kencing. Dan setelah kencing, bersihkan bekas kencing kita tersebut sebersih-bersihnya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dua hadis ini selain menunjukkan bahwasanya siksa kubur itu benar adanya, juga menunjukkan bahwasanya Islam adalah agama yang sangat mengutamakan kebersihan baik diri maupun tempat, dan sanksinya tidak ringan bagi orang yang melanggar. Apa saksinya? Apa sanksinya? Disiksa di dalam kuburnya. Sekiranya seseorang tidak usah disiksa di dalam kuburnya, setelah dia dikubur, maka dia dihidupkan saja sebagaimana dia hidup di dunia, di tempat yang sempit, di tempat yang gelap gulita, tidak ada cahaya meskipun hanya setitik, sendirian. Itu sudah cukup menyiksa bagi dirinya, apalagi kalau disiksa dengan dihimpitkan kuburnya atau dipukul dengan palu yang sangat besar oleh malaikat. Wal'iyazubillah. Jadi sekali lagi berhati-hati terhadap air kencing. Oleh karena itu, hadirin rahimani wa rahimakumullah, mari kita senantiasa membaca doa ini, doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ini setiap sholat-sholat yang kita kerjakan, baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Dan semoga kita Allah hindarkan dari keempat hal ini. Khatib cukupkan hanya dua pembahasan saja karena waktu yang tidak memungkinkan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ya ayyuhal muslimun ittaqullah. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din wansur ibadakal muwahhidin.
ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.